Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita masih diberikan banyak kenikmatan. Di antaranya nikmat yang tidak terhingga harganya, yaitu nikmat dapat memeluk agama Islam. Dengan adanya agama Islam yang kita peluk, kita tahu mana jalan yang baik, mana jalan yang buruk, mana jalan yang disukai setan, mana jalan disukai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nikmat yang patut kita syukuri pada hari ini yang ada pada diri kita, yaitu nikmat kesehatan. Karena sehat kita bisa melakukan banyak aktivitas, di antaranya aktivitas beribadah, aktivitas menuntut ilmu, aktivitas membantu orang tua, aktivitas bekerja, dan aktivitas-aktivitas lainnya. Kalau kita lihat di luar sana masih banyak sekali orang-orang yang dicabut nikmat sehatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita harus mensyukuri. Contohnya saja, pada beberapa hari yang lalu anak ustadz itu diberi sakit oleh Allah Subhanahu wa taala sampai diopname di rumah sakit. Dan itu rasanya sangat sedih, sangat sedih sekali. Anak ustadz itu masih berumur kira-kira 1 tahun 3 bulan, diberi sakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak ustadz itu muntah-muntah, tidak bisa makan, kalau makan muntah, minum pun muntah, Udah gitu BAB terus, BAB-nya itu mencret lah kalau kita bilang, afwan. Nah, itu hanya sebagai contoh pada kita bahwa nikmat sehat itu patut kita syukuri. Kalau kita sakit, makan pun tidak selera, bergerak pun susah, makan tidak selera, apalagi kalau menuntut ilmu. Beribadah pun tidak maksimal jadinya kita, karena kita diberi sakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita harus mensyukuri nikmat Allah yang diberi, karena nanti tubuh kita ini akan menjadi saksi atas apa yang kita lakukan, tubuh kita ini ditanyai Allah nanti kita di akhirat. Nikmat sehat yang Allah beri ini akan ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sehat mata tapi kita malas membaca. Kita sehat tangan, kaki, tapi kita malas bergerak ke masjid. Kita sehat otot tulang kita sehat, tapi kita malas bekerja membantu orang tua. Itu akan ditanyai Allah Subhanahu wa taala, Maka dari itu kita harus mensyukuri nikmat sehat ini dengan cara melakukan aktivitas-aktivitas yang positif sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan nikmat sehat kepada kita. Kemudian salawat dan salam marilah kita hadiahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana syafaatnya sangat kita harapkan di akhirat nanti. Dan semoga salawat itu juga tercurahkan kepada istri-istri beliau, sahabat-sahabat beliau, anak-anak cucu keturunan beliau, dan orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah beliau. Amin Allahumma amin. Anak-anak ustadz SMP kelas 7 C dan D Sekolah Islam Ulu Nuha Medan yang Ustaz sayangi dan Ustaz banggakan, pada pertemuan kali ini Ustaz akan membahas tentang lompat tinggi gaya gunting. Pada minggu yang lalu kita sudah membahas tentang lompat tinggi gaya straddle dan gaya flop. Lompat tinggi itu ada 3 gaya, lompat tinggi gaya gunting, gaya flop, dan gaya straddle.
Sebelumnya Ustadz memohon maaf kepada anak Ustadz sekalian karena siarannya ini adalah siaran tunda ya. Kebetulan seperti Ustadz bilang kemarin, qadarullah ya, bukan kebetulan, qadarullah, anak Ustadz diberi sakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada saat anak Ustadz sakit, di situ pula jam pertemuan kita ya berbenturan. Makanya Ustadz izin pada waktu itu tidak rekaman ya, pada Senin kemarin tidak rekaman. Mungkin anak-anak Ustadz melihat rekaman ini nanti di hari ini ya, hari Jumat, atau mungkin di share di hari Sabtu ya. Nah, sekali lagi Ustadz mohon maaf karena bukan kemauan Ustadz ya. Dan sebelumnya Ustadz ingin selalu memberikan semangat kepada antum semua. Jangan bosan-bosan ya untuk mengikuti pembelajaran daring. Ya, sabar. Sabar antum semua karena semua ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala ya. Kita masih diberikan handphone, nikmat handphone oleh Allah. Diberikan nikmat bisa bersekolah, diberikan nikmat oleh Allah. Orang tua yang masih mendukung kita sekolah, itu kita syukuri. Kita gunakan fasilitas yang Allah berikan ya, jangan jadikan alasan untuk malas belajar meskipun kita tidak bertatap muka ya. Karena kalau dulu saja para penuntut ilmu di zaman Rasulullah, sahabat-sahabat beliau ya, atau para salaf terdahulu ya, di zaman-zaman tabi'ut tabi'in atau di zaman tabi'in, mereka menuntut ilmu dengan cara berjalan kaki. Jaraknya sampai puluhan bahkan ratusan kilometer berjalan kaki ya. Bahkan untuk satu ayat atau satu hadis mereka berjalan berbulan-bulan. Nah, kita kan tidak seperti itu kan. Kita tidak disuruh menuntut ilmu matematika, PJOK, tahfiz, menuntut ilmu bahasa Indonesia, menuntut ilmu biologi, menuntut ilmu bahasa Arab. Tidak sampai kita disuruh berjalan kaki ke Siantar, disuruh berjalan kaki kita ke Kisaran, disuruh berjalan kaki kita ke Brastagi, kan enggak kan? Kita bisa dari handphone. Nah, mudah kita belajarnya ya. Jangan jadikan alasan kita untuk malas belajar ya. Selagi masih diberikan nafas oleh Allah Subhanahu wa taala dan pikiran yang sehat, kita harus terus tetap semangat belajar. Karena kalau kita malas belajar ya, kita akan tertinggal nanti, tertinggal oleh teman-teman yang rajin belajar. Misalkan teman-teman yang rajin belajar bahasa Arab, misalkan enggak usahlah PJOK. Ustaz kasih contoh, misalkan belajar bahasa Arab. Satu hari ini teman-teman yang lagi belajar bahasa Arab sudah menghafal 50 kosakata misalkan. Kita masih main-main saja. Satu kosakata, dua kosakata pun tidak hafal. Maka kita akan tertinggal. Ya. Sementara antum semua nanti bakal menjadi orang tua yang bakal bekerja. Dan modal bekerja itu misalkan di sebuah institusi sekolah, perusahaan, rumah sakit atau pelayaran, itu membutuhkan ilmu ya, membutuhkan ilmu. Ada ilmu matematika, ada ilmu IPA-nya, semua ada di situ. Ya. Jadi harus dari sini belajar dulu. Harus belajar. Oh Ustaz, saya tidak suka belajar bahasa Arab, tidak suka belajar Al-Quran. Tidak boleh, karena itu wajib. Belajar bahasa Arab sama dengan belajar membaca Quran, itu wajib hukumnya ya. Belajar ilmu agama itu wajib. Sedangkan kalau belajar ilmu-ilmu umum itu tidak terlalu wajib ya. Ya, itu masih perbedaan ikhtilaf di kalangan ulama. Tapi kalau ilmu agama tidak ada lagi perbedaan pendapat. Belajar ilmu tahfiz, ilmu bahasa Arab, ilmu akidah, itu wajib hukumnya belajar. Jadi tidak ada kata malas. Kalau tidak ada handphone di rumah, antum
datang ke sekolah. Nah, tidak jadi alasan. Tidak ada yang mengantar, antum naik angkot. Nah, itu dia. Kalau tidak ada biaya, itu lain cerita lagi. Kalau tidak ada biaya, antum semua pasti punya biaya kan? Nah, jadi jangan jadikan alasan untuk malas belajar. Di Ulunua tidak ada handphone untuk belajar daring, bisa langsung datang ke sekolah. Tidak bisa diantarkan orang tua, naik Gojek. Tidak bisa naik Gojek, naik Grab, naik angkot. Nah, itu dia. Tidak bisa datang ke sekolah, datang ke rumah ustadznya. Jadi tidak ada alasan untuk malas belajar, ya. Semua harus dipelajari. Ya, semakin banyak dipelajari, semakin bagus. Tapi kan ustadz semakin banyak belajar, semakin lupa. Nah, lupa tapi ada harapan untuk ingat. Ya, misalkan antum belajar 2 tambah 2 sama dengan 4. Ya kan, waktu antum kelas 1 SD kan belajar kan? 1 tambah 1, 2 tambah 2. Kan antum belajar. Pasti pernah lupa ataupun ingat kan? Pasti pernah lupa, tapi ada harapan untuk ingat. Ya, ada harapan untuk ingat meskipun lupa. Tapi kalau tidak belajar sama sekali, tidak ada harapan untuk ingat. Ya, misalkan antum tidak belajar 1 tambah 1, tidak belajar 2 tambah 2 berapa, tidak ingat, kita tidak tahu. Gimana, kita tidak pernah belajar sama sekali, kita tidak tahu. Mungkin kita kalau ditanya 2 tambah 2 berapa, 9, kita akan jawab seperti itu karena kita tidak pernah belajar. Nah, tapi kalau kita pernah belajar, meskipun lupa, pasti ada nanti kita masa-masanya ingat. Berapa ya 2 tambah 2 ya? Berapa 2 tambah 2 ya? Kan seperti itu kan, berapa 2 tambah 2 ya? Nah, bisa jadi ingat kita, mungkin tidak ingat saat ini, 5 menit lagi, tidak ingat saat ini, mungkin 1 jam lagi kita ingat. Nah, seperti itu gunanya belajar. Makanya banyak belajar, memang banyak lupa, tapi nanti kemungkinan ingat bisa. Nah, meskipun lupa, tapi kok bisa jangan lupa ya. Tapi kok bisa jangan lupa. Nah, itu tadi. Karena kalau sekolah tidak mungkin belajar misalkan pelajaran olahraga saja, tidak ada seperti itu. Ustadz saja yang kuliah sampai ke perguruan tinggi itu tidak olahraga aja. Ustadz pikir dulu seperti itu. Oh, nanti Ustadz kalau jurusan olahraga sekolah akan main voli aja, main bola kaki aja. Tidak. Kita di situ belajar bahasa Indonesia semester pertama itu, belajar matematika, belajar agamanya ada. Nah, seperti itu, belajar kewarganegaraannya ada. Nah, belajar bahasa Inggrisnya ada. Nah, gitu dia. Jadi tidak cukup hanya satu bidang saja yang dipelajari. Begitu juga sekolah ini, ya. Tidak juga hanya belajar bahasa Indonesia saja sama matematika atau olahraga, harus ada lebih dari itu. Karena apa? Karena memori di kepala antum, ya, antum kan masih fresh ini, memori di pikiran antum. Antum hanya fokus untuk belajar sama membantu orang tua lah palingnya. Itu pun tidak dipaksakan kan. Antum memori di pikiran antum ini, di akal antum atau otak antum itu masih full, diisi sebanyak apapun sekarang, ya. Misalkan antum belajar dari pagi sampai sore itu bisa masuk, ya, masih bisa nerima karena antum tidak memikirkan anak, tidak memikirkan istri, tidak memikirkan tunggakan listrik, tidak memikirkan tunggakan air, tidak memikirkan hutang, tidak memikirkan zakat, ya, karena itu masih ditanggung orang tua kan. Nah, itu dia. Jadi masih bisa antum menerima semua ilmu-ilmu yang diberikan oleh sekolah Ulunuha. Jadi anak-anak Ustadz harus semangat terus ya, jangan kendor ya. Kemudian apabila ada pelajaran yang sulit, ya, yang antum tidak suka, coba kalau tidak suka kenalan dulu di mana sisi enaknya antum cari. Bahasa Inggris contohnya, mungkin banyak tidak suka ya, coba dicari gitu, mana yang mana yang sulit gitu. Kita kadang-kadang tidak suka sama sesuatu itu karena kita belum kenal. Misalkan durian itu karena kalau kita udah kenal, kita pernah merasakan enak ya gitu kan. Tapi kalau belum, kita belum tahu, ini kok buahnya serem ya, berduri-duri ya, dipegang sakit ya, karena belum kenal. Tapi kalau sudah tahu, kenal rasanya dalamnya gimana durian itu,
Nah, pingin nambah lagi, iya kan? Nah, gitu juga pelajaran-pelajaran ini. Dari luar kemasannya seperti ruwet, tapi nanti kalau sudah dipelajari, sudah kenal, nah baru kita tahu nikmatnya di mana. Nah, gitu ya. Mungkin itu saja yang dapat Ustaz sampaikan sebagai penyemangat antum semua ya. Selanjutnya akan Ustaz putar video tentang pembelajaran lompat tinggi gaya gunting ya. Nah, lompat tinggi gaya gunting ini berbeda ya dengan gaya flop dan gaya straddle ya, karena yang melompat duluan bukan bagian kepala atau tubuh tapi kaki ya. Nah, ini Ustaz putar langsung ya. Afan ya, tadi saya bilang lompat tinggi ada 3 gaya. Sebenarnya ini perbedaan pendapat juga ya. Ada yang mengatakan 3, ada yang 4. Yang pertama gaya gunting ya, ini yang kita pelajari ya, skisor. Yang kedua gaya guling atau straddle. Yang ketiga gaya guling sisi, western stroll. Nah, ini guling kan guling sisi ini hampir disatukan ya ini, gaya guling dan gaya guling sisi. Western pull, gaya guling straddle, gaya guling sisi, western roll, dan gaya flop atau Fosbury flop. Nah, ini gaya guntingnya, lompat tinggi gaya gunting. Posisi kaki yang melakukan tolakan mengayun dan akhirnya kedua kaki serta seluruh tubuh melewati mistar nampak seperti gerakan gunting. Seperti menggunting kakinya, ya lihat. Nah, ini kan terbuka. Gunting kan gitu kan pertama kan, dibuka. Nah, baru menggunting dia. Ah, ini guntingannya. Bertukar dia, ya kan? Kalau guntingan seperti itu, membuka baru digunting. Dicepit. Pergantian dia. Bergantian. Nampak seperti gerakan gunting kakinya. Beda kan dengan gaya flop dan gaya straddle kan? Nah, kalau ini gaya straddle. Nah, gaya straddle. Ini gaya straddle. Ini gaya guling sisi. Dilakukan dengan cara melompati mistar dari sisi samping, lalu mengangkat seluruh tubuh seluruhnya dan memposisikannya sedemikian rupa sampai melayang terlentang di udara. Setelah itu segera mungkin memutar badan hingga melewati dan apa ini nggak nampak ya? Melewati dan menyeberangi mistar nih ya. Ini gaya flop ya, seperti minggu yang lalu saya sampaikan ya, gaya flop ya. Badan menghadap ke arah langit ya, dan membelakangi mistar.
Kalau menurut Ustadz, gaya flop ini agak sulit nih. Ustadz dulu waktu kuliah mempraktekkan gaya seperti ini lebih sulit karena membelakangi mistar, tidak nampak mistarnya waktu kita lompat. Jadi sering tertabrak punggung kita dengan mistar ya. Nah ini gaya-gaya flop nih. Nah tinggi-tinggi kali lompatannya ya. Tinggi-tinggi sekali lompatannya. Teknik dasar lompat tinggi ada 4 ya. Teknik awalan, teknik tolakan atau tumpuan, teknik saat di udara atau teknik sikap badan di atas mistar, dan teknik pendaratan. Nah ini pun sudah dijelaskan pada minggu yang lalu ya. Mari kita berlatih melakukan lompat tinggi gaya gunting, teknik per teknik. Teknik awalan, melakukan awalan dengan cara berlari. Melakukan awalan dengan cara berlari. Dengan kecepatan rendah hingga kecepatan tertentu. Teknik tumpuan adalah gerakan yang dilakukan dengan menggunakan kaki terkuat ya, agar seluruh tubuh terangkat hingga menuju dan dapat melewati mistar ya. Kaki terkuat pada saat tumpuan. Teknik melayang adalah suatu gerakan yang dalam hal ini merupakan kondisi ketika tubuh atlet mulai terangkat untuk melewati sebuah mistar. Pada tahap ini atlet juga bisa melakukan teknik tertentu sesuai dengan gaya atlet tersebut gunakan. Nah, teknik pendaratan adalah suatu teknik di mana momen ketika tubuh telah melewati tiang mistar dan jatuh ke matras. Matras ini ya, kayak seperti tempat tidur ya, namanya matras. Nah ini video dari gerakan keseluruhannya ya. Keseluruhan teknik gerak lompat dari berlari, tumpuan, pada saat melayang di atas mistar, dan pada saat pendaratan.
Nah, ini bentuk dari gambar lapangan lompat tinggi ya. Panjangnya kira-kira 5 meter, panjang matrasnya, kemudian lebar 3 meter. Ya, tinggi ditentukan oleh atlet masing-masing ya. Jika misalkan dari pertama 1,5 meter, berhasil semua ditambah lagi 1,6 meter, ditambah lagi 1,5 meter, ditambah lagi 1,55 meter, ditambah lagi 1,60 meter gitu. Ya, ditambah 55 cm tingginya. Nanti kalau sanggup ditambah lagi tinggi, sanggup tambah lagi tingginya. Seperti itu kalau lompat tinggi ya. Sampai tersisa 1 orang yang melompat. Kemudian pelompat tinggi dikatakan gagal atau didiskualifikasi apabila ya atau maksudnya didiskualifikasi maksudnya dikeluarkan dari lapangan ya. Didiskualifikasi apabila pada waktu menumpu menyentuh matras. Kemudian menjatuhkan mistar. Nah, mistar tidak boleh jatuh. Tersentuh badan secara kasar dia akan jatuh karena tidak dipaku. Ketiga, setelah melompat kembali lewat bawah mistar. Setelah melompat bawah mistar ya, jangan dari atas lagi dipanjat. Setelah mengamati video lompat tinggi gaya gunting, ini sudah tugas kelompok ya, tidak lagi ini ya. Selamat belajar ya anak-anak Ustadz. Apabila belum jelas silahkan putar kembali videonya dan amati dari video lompat tinggi tersebut ya. Mungkin ini saja yang dapat Ustadz sampaikan. Lebih kurangnya Ustadz mohon maaf apabila ada salah-salah kata yang Ustadz ucapkan. Ustadz mohon ampun kepada Allah dan mohon maaf kepada antum semua. Jika ada pertanyaan tentang materi ini silakan japri Ustadz sudahi dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.